Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terkait pasar uang, di mana nanti akan terdiri dari definisi, perilaku, jenis, dan fungsi dari pasar uang. Nantinya di pembahasan ini akan kita bagi menjadi dua tahap. Jadi part yang pertama itu nanti akan menjelaskan terkait definisi, perilaku, serta beberapa risiko yang terjadi di pasar uang. Pengertian pasar uang sendiri itu kita akan mengatakan bahwa pasar uang itu adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek. Jadi pengertian pasar uang itu adalah pasar yang digunakan untuk aktivitas jual beli surat-surat berharga tapi yang sifatnya jangka pendek. Yang dikatakan jangka pendek itu yang berapa lama? Jadi jangka waktu yang dikatakan jangka pendek pada surat berharga di pasar uang itu tidak lebih, paling lama adalah 1 tahun. Kemudian ketika berbicara terkait surat berharga yang berkualitas tinggi itu yang seperti apa di pasar uang. Jadi surat berharga yang berkualitas tinggi di pasar uang kita sebut juga suatu aset yang dimana nantinya mudah dirubah menjadi bentuk uang atau tingkat likuiditasnya tinggi. Kemudian di pasar uang itu sering disebut juga pasar kredit jangka pendek. Dikatakan pasar kredit jangka pendek karena sesuai jangka waktunya tadi, di mana memperjualbelikan surat berharga yang dia punya kualitas yang tinggi dan jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Di pasar uang itu sebenarnya hampir sama seperti perbankan pada umumnya. Ya, jadi di sini di pasar uang itu akan menghubungkan investor dan perusahaan. Bagaimana keterkaitan hubungannya? Ketika kita berbicara investor, itu biasanya kita akan bicara bahwa seorang investor itu adalah seseorang ataupun badan usaha yang memiliki surplus kekayaan. Ketika mereka memiliki surplus kekayaan, maka ada dua alternatif nantinya. Akankah uangnya itu ditabung ataukah uangnya itu diinvestasikan? Diinvestasikan juga nanti itu ada dua kriteria lagi. Mau diinvestasikan ke jangka pendek ataupun diinvestasikan ke jangka panjang. Ketika investor itu menginginkan modalnya diinvestasikan ke jangka pendek, maka alternatifnya adalah bisa diinvestasikan kepada pasar uang. Tujuannya apa? Investor menginvestasikan, jelas si investor akan berusaha mencari keuntungan dari investasi yang ditanamkan berdasarkan prinsip suku bunga ataupun nanti bagi hasil tergantung dari model investasi yang dilakukannya. Sedangkan pasar uang bagi perusahaan, ketika pasar uang itu difungsikan sebagai suatu tempat untuk mencari sejumlah dana, maka perusahaan akan masuk di situ. Di sini perusahaan itu biasanya ketika ingin memperbesar skala produksi, kemudian ingin meningkatkan kapasitas pabriknya, yang intinya ingin mengembangkan dunia bisnisnya, kemudian mereka mengalami kesulitan atau kekurangan arus kasnya negatif, maka mereka bisa masuk ke pasar uang untuk memperoleh dana dengan cepat. Jadi di sini pasar uang itu mampu memberikan simbiosis mutualisme antara investor dan perusahaan, di mana investor itu ingin menyalurkan sebagian kelebihan dananya untuk mendapatkan surplus, sedangkan bagi perusahaan di sini perusahaan berusaha untuk mencari dana
untuk menutupi arus kas yang negatif untuk meningkatkan skala perusahaannya. Sedangkan ada beberapa persamaan ketika kita membicarakan terkait pasar uang dan pasar modal. Apa persamaannya? Jadi yang persamaan pertama, kita akan mengatakan bahwa pasar uang dan pasar modal itu merupakan pasar finansial atau pendanaan, di mana mereka, yaitu pasar uang dan pasar modal, itu sama-sama menjadi pasar untuk menghubungkan tadi antara investor yang punya kelebihan dana sama perusahaan yang memiliki kekurangan dana, sehingga ada hubungan saling menguntungkan antara investor dengan perusahaan. Kemudian persamaan yang kedua antara pasar uang dan pasar modal menjalankan fungsi yang sama, yaitu membatasi antara surplus dan defisit yang memiliki peluang investasi. Nah, jadi fungsi yang kedua sama-sama menjembatani antara pihak yang surplus dan pihak yang defisit. Nah, nantinya supaya ada terjadinya keseimbangan. Tadi surplusnya itu adalah investor, defisitnya itu adalah perusahaan yang membutuhkan suntikan modal. Kemudian yang terakhir, persamaan yang terakhir, produk pasar uang dan pasar modal itu relatif sama, yaitu sama-sama menjual surat berharga. Jadi pasar uang dan pasar modal itu adalah suatu pasar yang sama-sama menjual surat berharganya. Ketika tadi kita sudah membahas terkait apa itu persamaannya, kemudian di sini kita akan membahas apa yang membedakan antara pasar uang dan pasar modal. Nah, ketika kita bicara pasar uang, itu seperti yang dinyatakan di awal tadi, pasar uang itu adalah pasar di mana jangka waktunya itu adalah jangka waktu pendek. Di situ dituliskan kurang dari 270 hari. Apa saja yang diperdagangkan? Di situ ada sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan commercial paper. Sedangkan ketika kita berbicara pasar modal itu sifatnya lebih ke jangka panjang. Nah, sedangkan apa saja yang diperdagangkan di pasar modal itu terkait obligasi, reksadana, dan saham. Jadi walaupun sama-sama pasar finansial, tetapi ketika dilihat dari jangka waktunya itu ternyata ada perbedaan. Ketika seseorang itu ingin berinvestasi dalam jangka pendek, maka disarankan ke pasar uang. Tetapi ketika investasinya itu lebih kepada jangka panjang, maka dia akan berusaha kepada pasar modal. Kemudian ketika kita berbicara otoritas tertingginya, pasar uang itu adalah bank sentral yang memiliki otoritas tertinggi. Tetapi ketika kita berbicara pasar modal, maka otoritas tertingginya ada di Departemen Keuangan. Jadi walaupun sama-sama pasar finansial, tetapi otoritasnya berbeda. Kalau pasar uang itu akan diatur oleh bank sentral, sedangkan pasar modal itu lebih kepada Departemen Keuangan. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, pasar modal itu ada pasar sekundernya. Jadi ada pasar sekundernya untuk pasar modal. Sedangkan untuk pasar uang itu tidak selalu ada pasar sekundernya. Ya, jadi untuk pasar modal itu pasti akan ada pasar sekunder. Tetapi untuk pasar uang tidak harus selalu ada pasar sekundernya. Kemudian perbedaan yang keempat, pasar uang itu ada di antara bank. Sedangkan pasar modal itu biasa terjadi di bursa efek. Ya.
Jadi ketika kita berbicara pasarnya, pasar uang sendiri itu biasanya aktivitas perdagangannya, aktivitas jual belinya atau transaksinya lebih banyak terjadi antara bank satu dengan bank lainnya. Sedangkan untuk pasar modal aktivitasnya lebih banyak terjadi dan dilakukan di bursa efek. Kemudian ketika bicara pasar modal dan pasar uang, perbedaan selanjutnya di poin yang kelima, pasar modal itu memiliki produk turunan seperti opsi, waran, dan rek. Sedangkan pasar uang itu hanya memiliki turunan produk reksadana. Jadi ketika berbicara produk turunannya, pasar modal itu punya beberapa pilihan, yaitu antara lain opsi, waran, dan rek. Sedangkan ketika kita bicara pasar uang, itu biasanya hanya terkait produk turunannya adalah reksadana. Kemudian perbedaan yang terakhir antara pasar uang dan pasar modal, produk kedua pasar itu jelas berbeda ketika kita berbicara terkait return dan risikonya. Bagi pasar uang, dia memiliki risiko yang rendah, tapi untung yang didapat itu juga pasti rendah. Sedangkan ketika nantinya seseorang itu ingin berinvestasi atau bermain di pasar modal, biasanya risiko yang dia tanggung itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan pasar uang. Tetapi keuntungan yang didapat itu juga jauh lebih tinggi daripada bermain di pasar uang. Nah, itu adalah beberapa perbedaan mendasar terkait pasar uang dengan pasar modal. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait mekanisme pasar uang. Jadi bagaimana mekanisme yang terjadi di pasar uang? Yang pertama, pasar uang itu sifatnya abstrak. Tidak ada tempat khusus seperti halnya pasar modal. Jadi agak sedikit berbeda, di mana ketika kita berbicara transaksi di pasar modal, maka secara otomatis akan dilakukan di lantai bursa efek. Sedangkan pasar uang itu tidak ada tempat khusus. Yang penting antara si penjual dan pembeli nanti sama-sama melakukan transaksi terkait jual beli surat-surat berharga. Tetapi biasanya memang dilakukan di lembaga-lembaga keuangan perbankan. Tetapi ketika ditanya tempat spesifiknya itu tidak ada. Berbeda seperti pasar modal. Ketika kita berbicara pasar modal, maka ketika ingin melakukan transaksi, mau tidak mau, transaksinya itu harus dilakukan di bursa efek. Nah, kemudian transaksi pasar uang itu dilakukan secara OTC, over the counter market. Apa itu over the counter market? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian di mekanisme selanjutnya, pasar uang itu dilakukan oleh sejumlah partisipan melalui meja atau dealing room masing-masing peserta. Jadi ketika berbicara tentang transaksi yang terjadi di pasar uang, partisipannya itu tidak harus katakanlah bertemu atau bertatap muka secara langsung. Di pasar uang itu bisa dilakukan melalui dealing room masing-masing peserta. Jadi ketika ada transaksi antar bank, katakanlah terkait pasar uang, tidak harus mempertemukan kedua belah pihak, tapi cukup dari dealing room masing-masing peserta. Nah, tadi sempat disinggung OTC, over the counter market. Jadi ketika kita bicara pasar uang ataupun nanti kita berbicara pas di bursa saham, maka yang dikatakan over the counter market itu adalah harga dari surat berharga. Ketika kita bicara pasar uang ataupun kita bicara di pasar modal, berarti kita akan bicara harga dari saham itu ditentukan berdasarkan sistem negosiasi antara investor dan dealer atau broker. Jadi di pasar uang nanti munculnya harga surat berharga itu ditentukan dari model negosiasi antara si penjual
dengan si pembeli, antara investor dengan perusahaan. Nanti akan ditentukan berapa surat berharga yang disepakati. Nah, ketika kita berbicara fungsi, setidaknya ada 5 fungsi utama ketika kita berbicara terkait pasar uang. Fungsi yang pertama yaitu pasar uang sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga dalam jangka pendek. Nah, jadi di sini nantinya sampai di pembahasan selanjutnya kita akan membagi surat berharga itu menjadi jangka waktunya ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita berbicara surat berharga yang diperjualbelikan dalam jangka pendek, maka secara otomatis kita akan membahas yang namanya pasar uang. Tetapi ketika kita berbicara dalam jangka panjang, maka kita akan berbicara pasar modal. Kemudian fungsi pasar uang yang kedua sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Jadi nantinya surat-surat berharga jangka pendek itu semuanya akan dihimpun di pasar uang. Seperti SBI, sertifikat deposito itu akan ada atau akan dihimpun di pasar uang. Kemudian fungsi yang ketiga itu sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Itu sudah jelas seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya, di mana kita mengatakan bahwa perusahaan yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, maka dia boleh menggunakan pasar uang sebagai media atau alat untuk memenuhi kebutuhan atau kecukupan dana. Ya. Kemudian yang keempat, fungsi dari pasar uang itu adalah sebagai perantara bagi investor luar negeri untuk menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Nah, jadi salah satu daya tarik di pasar uang ini bagi para investor yang ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, dalam artian tadi dikatakan kurang dari 1 tahun, maka hendaklah dia bermain di pasar uang. Nah, tetapi ketika yang diinginkan, keuntungan yang diinginkan dalam jangka panjang, maka silakan bermain di pasar modal. Tapi perlu diingat, di pasar uang, walaupun keuntungan yang ditawarkan adalah jangka pendek, biasanya seperti yang kita pahami di slide sebelumnya, pasar uang itu memang memiliki sedikit resiko, akan tetapi keuntungan yang dapat juga jauh lebih sedikit ketika dibandingkan dengan pasar modal. Kemudian fungsi pasar uang yang terakhir itu adalah sebagai salah satu otoritas moneter dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka melalui SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Nah, apa itu operasi pasar terbuka? Nah, jadi biasanya suatu negara ketika ingin mengendalikan laju inflasi, maka pengendalian laju inflasi itu bisa dilakukan dengan operasi pasar terbuka. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah makroekonomi, katakanlah, ketika terdapat inflasi, itu berarti Anda akan mengatakan bahwa ketika terjadi inflasi, uang yang beredar itu semakin hari semakin meningkat. Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin meningkat, ada beberapa kebijakan yang dilakukan. Kebijakan yang sering dilakukan katakanlah dengan menaikkan suku bunga tabungan. Nah, ketika dinaikkan suku bunga tabungan, maka masyarakat yang semula itu memegang uang dalam jumlah yang banyak, tetapi karena ada informasi terkait kenaikan suku bunga, maka secara otomatis keinginan masyarakat untuk memegang uang itu semakin lama semakin berkurang. Dia akan melakukan aktivitas menabung karena dianggap aktivitas menabung itu akan jauh lebih menguntungkan. Nah, itu adalah salah satu
cara untuk mengendalikan inflasi melalui suku bunga. Tetapi mengendalikan inflasi itu juga bisa dilakukan lewat yang namanya operasi pasar terbuka. Nah, bagaimana? Ketika kita bicara operasi pasar terbuka, jadi di sini nantinya pemerintah ataupun bank sentral itu nanti akan mengeluarkan beberapa macam surat berharga, ya, ataupun sertifikat Bank Indonesia yang nantinya membuat konsumen itu tertarik untuk membeli surat berharga ataupun sertifikat Bank Indonesia tersebut. Nah, secara otomatis ketika masyarakat itu berusaha untuk membeli katakanlah sertifikat berharga atau surat berharga di pasar uang, secara otomatis uang yang mereka pegang itu akan berkurang karena mereka harus membeli dengan sejumlah uang terkait sertifikat Bank Indonesia ataupun surat berharga pasar uang. Nah, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu akan mengalami penurunan dan diganti dengan yang namanya sertifikat Bank Indonesia ataupun surat berharga pasar uang. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa masyarakat mau atau memiliki kecenderungan untuk membeli sertifikat Bank Indonesia ataupun surat berharga pasar uang? Karena tadi ketika kita membeli beberapa instrumen di pasar uang, maka ada keuntungan jangka pendek yang nanti bisa kita dapatkan. Kemudian hampir sedikit resiko ketika kita bermain di pasar uang jika dibandingkan bermain di pasar modal. Nah, kemudian setelah kita tahu mekanisme transaksinya, kemudian tujuannya, kemudian kita akan membahas pelaku pasar uang. Nah, jadi siapa saja pelaku pasar uang? Pelaku pasar uang yang pertama adalah bank-bank komersial. Nah, jadi bank-bank yang sifatnya mencari keuntungan. Bank-bank komersial ini ketika kita bicara bank yang mencari keuntungan itu tidak hanya bank konvensional saja, tapi kita juga nanti akan berbicara terkait bank syariah. Jadi ketika kita berbicara bank komersional itu adalah bank yang melakukan aktivitasnya untuk mencari keuntungan. Hanya saja nanti kita membedakan ketika bank konvensional itu lebih kepada cara mencari keuntungannya menggunakan suku bunga, sedangkan ketika kita bicara bank syariah itu lebih kepada bagi hasilnya. Oke, kita kembali ke pelaku pasar uang. Yang pertama bank komersial. Fungsinya bank komersial itu apa? Yang pertama, sebagai lembaga perantara antara unit surplus dan unit defisit, serta memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum. Nah, jadi di pasar uang itu ada bank komersial, tujuannya sama seperti tujuan bank itu didirikan, yaitu sebagai perantara antara pihak yang kelebihan modal ataupun uang dihubungkan dengan pihak yang kekurangan uang atau kekurangan modal. Di samping sebagai penghubung, aktivitas bank komersial di pasar uang adalah untuk memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum. Nah, karena setiap bank itu harus punya giro minimum masing-masing. Kemudian pelaku pasar uang bank sentral itu dia juga sebagai dealer pasar uang over the counter interest derivative. Jadi nanti fungsinya itu lebih kepada suatu lembaga yang digunakan untuk aktivitas tawar-menawar harga yang terjadi di pasar uang. Kemudian fungsi yang ketiga, kemudian alasan bank sentral itu bergerak di pasar uang yang terakhir itu adalah sebagai pemberi jasa free base income, yaitu adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa bank lainnya.
Jadi ketika kita bicara bank komersial, jasa utamanya yaitu sebagai katakanlah sarana menabung, kemudian sarana pemberi kredit, seperti itu. Selain itu dia juga punya jasa-jasa lainnya. Nah, salah satu jasa yang ditawarkan itu adalah sebagai pelaku sekaligus tempat untuk memperjualbelikan terkait apa saja yang bisa dijual di pasar uang. Nah, sehingga ketika mereka atau pihak perbankan itu bisa menjualnya, maka secara otomatis mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi di pasar uang. Nah, kemudian pelaku pasar uang yang selanjutnya selain bank komersial itu adalah pemerintah. Nah, kenapa pemerintah itu ikut serta dalam aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar uang? Di situ dijelaskan, pemerintah itu menjadi pelaku di pasar uang karena ada perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam hal pajak ataupun pengeluaran yang harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah di banyak negara membutuhkan dana talangan. Nah, jadi aktivitas pemerintah yang terjadi di pasar uang itu terkait ketika pemerintah membutuhkan dana talangan. Banyak sekali katakanlah ketika kita contohkan negara sedang berkembang, aktivitas pembangunannya itu jelas akan jauh lebih banyak, lebih cepat, dan gimana caranya agar segera terrealisasi. Akan tetapi tentu saja ada beberapa rintangan ketika suatu negara ingin membangun. Salah satunya adalah kira-kira modal yang digunakan untuk proses pembangunan itu ada atau tidak. Perlu diketahui bersama bahwa salah satu sumber pokok dari pembangunan suatu negara adalah pajak. Nah, ketika pajak yang diterima itu kurang begitu maksimal, tentu saja model pembangunan yang terjadi di suatu negara itu akan terhambat, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, untuk menangani masalah kekurangan dana, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu membutuhkan yang namanya dana talangan. Dari mana mereka mendapatkan dana talangan itu? Ketika mereka memang membutuhkan dalam jangka pendek, maka dana talangan itu bisa didapatkan di pasar uang. Bagaimana caranya? Katakanlah nantinya pemerintah akan menerbitkan beberapa surat berharga, yang tentu saja ketika surat berharga yang diterbitkan pemerintah itu berarti sudah pasti punya likuiditas yang tinggi, kemudian punya atau menjanjikan keuntungan bagi si pembeli. Nah, setiap surat berharga yang ditawarkan oleh pemerintah itu biasanya cukup laris manis ketika ditawarkan kepada beberapa pembeli. Nah, ketika pemerintah itu berhasil menjual surat berharganya, ataupun ketika kita bicara Bank Indonesia atau bank sentral yang dimiliki itu berhasil menjual SPI-nya, maka secara otomatis ketika surat berharganya berhasil dijual, maka dia akan memperoleh sejumlah dana. Nah, dana itu nantinya akan digunakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas pemerintahnya dan aktivitas pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Nah, selain itu, pelaku pasar uang kita sebut future exchange, ya. Future exchange itu gimana maksudnya? Jadi future exchange itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut money market future, ada yang disebut money market future option. Apa maksudnya? Yang pertama kita akan bahas money market future. Money market future itu adalah berupa kontrak yang isinya terkait persetujuan untuk membeli dan menjual surat berharga atau piranti pasar uang pada tingkat harga tanggal tertentu yang telah disepakati. Jadi maksudnya money market future itu adalah
Ketika Anda melakukan transaksi jual beli surat berharga di pasar uang, maka di situ ada kewajiban untuk membeli dan ataupun menjual surat berharga berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati dengan tingkat harga yang juga sudah disepakati. Jadi apa yang sudah dibeli nantinya ada jangka waktunya dia harus menjual kembali surat berharganya, tetapi berdasarkan perjanjian nominal yang sudah disepakati bersama. Itu adalah money market future contract. Kemudian ada money market future option. Apa itu bedanya dengan money market future? Money market future option itu dia punya sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya si pemegang sertifikat berharganya atau SBI-nya itu dia punya option boleh mereka jual atau boleh mereka beli lagi, ya. Jadi ada opsinya, tidak harus menjual ataupun tidak harus membeli, tapi dia diberikan opsi, ya. Nah, menjualnya juga itu dikatakan di situ pada money market future option mereka diberikan kesempatan untuk menjual atau membeli sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau money market future tadi Anda melakukan aktivitas menjual dan membeli beberapa instrumen di pasar uang, itu sudah ada kesepakatan terkait harga dengan tanggalnya. Nah, sedangkan di sini ketika kita bicara money market future option, maka si pemegang atau yang nantinya akan menjual ataupun akan membeli barang-barang ataupun surat berharga yang terdapat di pasar uang itu diberi kebebasan boleh menjual atau membeli sebelum tanggal tertentu yang sudah disepakati. Itu adalah perbedaannya. Nah, tujuan pasar uang itu sebenarnya nanti akan kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan pasar uang ketika dilihat dari orang yang membutuhkan dana. Ketika kita lihat dari orang yang membutuhkan dana, yang pertama jelas pasar uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Ya, jadi ketika membutuhkan dana, katakanlah kurang dari 1 tahun atau 270 hari, maka biasanya orang-orang akan berbondong-bondong kepada pasar uang. Tetapi ketika memerlukan dana yang jangka waktunya jangka panjang, maka dia akan berbondong-bondong ke pasar modal. Kemudian tujuan yang kedua bagi orang yang membutuhkan atau perusahaan yang membutuhkan dana itu untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Jadi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi yang mengalami kalah clearing. Nah, jadi ketika suatu perbankan ataupun perusahaan ataupun sejenisnya itu kalah clearing, di mana clearing itu adalah aktivitas di mana Anda harus memenuhi likuiditas dalam jangka pendek, maka bagaimana caranya untuk menutup kalah clearingnya? Ya, mereka harus mencari modal yang sifatnya juga jangka pendek, yaitu mereka akan lari ke pasar uang. Kemudian bagi yang menanamkan dananya, apa tujuannya? Yang pertama, tujuan pertama jelas ingin mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari modal ataupun dari kelebihan surplus dana. Nah, didapat dari apa? Maka dia akan berbicara pasar uang itu akan menjanjikan yang namanya tingkat suku bunga tertentu. Kemudian selain mendapatkan keuntungan, tujuan pasar uang bagi yang memiliki kelebihan dana itu adalah membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Jadi si investor atau yang menanamkan dana di pasar uang itu punya tujuan ingin membantu beberapa
personal atau perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan tujuan terakhir bagi penanam dana di pasar uang itu adalah kegiatan spekulasi. Jadi harapannya mereka akan berspekulasi ketika mereka menaruh sejumlah aset uangnya atau modalnya di pasar uang. Mereka akan berspekulasi, harapannya adalah sertifikat berharga yang mereka jual itu akan mengalami kenaikan nantinya, sehingga mereka akan mendapatkan suku bunga yang tinggi dari penghasilan jual beli di pasar uang, sehingga keuntungan juga akan semakin bertambah. Nah, kemudian apa saja resiko-resiko yang terjadi ketika kita bermain di pasar uang? Yang pertama adalah resiko pasar atau kita sebut interest rate risk. Resiko ini resiko yang seperti apa? Jadi resiko ini yang berkaitan dengan turunnya surat berharga dan naiknya bunga, mengakibatkan investor mengalami capital loss. Jadi ketika resiko pasar itu kita akan mengatakan ketika kita bermain surat berharga, ya, harapannya adalah surat berharga itu akan mengalami kenaikan, harganya akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Nah, akan tetapi ketika nanti kita membeli surat berharga tetapi harganya bukan naik tapi akan turun, jelas saja itu akan mengalami kerugian. Itu adalah resiko pasar. Kemudian ada resiko reinvestment. Di situ dikatakan resiko reinvestment itu yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Nah, resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya bunga. Nah, jadi yang dikatakan resiko reinvestment, katakanlah nantinya ketika Anda bermain di pasar uang, kemudian tiba-tiba terjadi penurunan tingkat bunga. Ya, ketika terjadi penurunan tingkat bunga, maka secara otomatis bisa dipastikan bahwa keuntungan yang Anda peroleh itu akan turun nanti. Nah, katakanlah ketika keuntungannya turun, maka dikatakan di sini resiko reinvestment, mau tidak mau si pemilik modal itu harus memecah investasinya ke dalam beberapa bagian, sehingga ketika mengalami kerugian itu tidak mendapatkan kerugian yang terlalu besar. Risiko selanjutnya yang terjadi di pasar uang itu adalah risiko gagal bayar atau default risk atau credit risk. Apa itu? Yaitu risiko yang terjadi akibat si peminjam atau debitur itu tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi di sini nanti yang dikatakan gagal bayar, nantinya perusahaan yang dia membutuhkan dana tadi, kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tetapi ketika saat melakukan pengembalian ya sejumlah modal tertentu, maka mereka tidak sanggup untuk mengembalikan modal yang sudah mereka pinjam lewat pasar uang. Kemudian ada resiko inflasi, di mana resiko inflasi itu kita sebut sebagai purchasing power risk, yaitu resiko akibat berkurangnya daya beli seseorang. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, biasanya kreditur itu akan berusaha mengimbangi proyeksi inflasi dengan menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jadi ketika kita bicara risiko inflasi itu sudah jelas kita bilang bahwa ketika inflasi terjadi, maka daya beli seseorang itu akan menurun.
Nah, ketika daya beli seseorang itu akan menurun, maka secara otomatis itu juga pasti akan mempengaruhi aktivitas yang sudah terjadi di pasar uang. Sehingga ketika inflasi, untuk menghindari inflasi itu atau menghindari resiko inflasi itu, biasanya kreditor akan sengaja mengenakan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi. Sehingga apa manfaatnya menerapkan tingkat bunga yang lebih tinggi? Harapannya adalah ketika nantinya ada terjadi inflasi, maka dia bisa mereduce atau mengontrol, meminimalisir beberapa kerugian yang diakibatkan akibat inflasi dengan cara menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi. Kemudian resiko yang selanjutnya yang terjadi di pasar uang itu adalah resiko valuta atau currency or exchange rate risk, yaitu resiko akibat menurunnya nilai rupiah dibandingkan nilai valuta asing. Dengan kata lain, merosotnya daya beli rupiah terhadap produk-produk asing impor. Jadi, ketika kita kaitkan pasar uang dengan valuta asing, maka ketika mata uang suatu negara terapresiasi, artinya kalau kita bicara Indonesia berarti mata uang rupiah itu terapresiasi, maka secara otomatis aktivitas yang terjadi di pasar uang itu akan lebih menguntungkan. Tetapi ketika mata uang rupiah itu terdepresiasi, ya, secara otomatis aktivitas di pasar uang itu akan terkesan merugikan karena daya beli rupiah itu menjadi berkurang bahkan merosot terhadap produk-produk asing. Kemudian ada resiko politik. Jadi resiko politik itu berkaitan dengan kemungkinan ada beberapa aktivitas politik di suatu negara yang sedang chaos atau bisa kita pastikan tidak stabil, sehingga nantinya pasti akan mempengaruhi iklim investasi. Nah, ketika iklim investasi itu mengalami hambatan atau gangguan, maka yang ditakutkan adalah kerugian modal yang diakibatkan investasi yang gagal akibat pengaruh politik. Nah, pengaruh politik itu bisa bermacam-macam. Katakanlah terjadi chaos di pemerintahannya menjelang pemilu, biasanya ada beberapa aktivitas politik yang menyebabkan beberapa instrumen di pasar keuangan itu menjadi tidak stabil. Hal tersebut yang menjadikan resiko ketika seseorang atau perusahaan ingin melakukan aktivitas investasi di pasar uang. Kemudian ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu adalah resiko yang dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki itu sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Jadi ada berbagai macam surat berharga yang nantinya dijual di pasar uang, tapi nanti tidak semuanya itu akan laku atau akan digemari oleh pembeli yang nantinya akan melakukan transaksi di pasar uang. Nah, yang menjadi resiko nantinya adalah ketika seseorang itu sudah membeli beberapa surat berharga, tetapi nanti ketika ingin menjualnya itu mengalami kesulitan karena dianggap surat berharga yang mereka beli itu tidak memiliki keuntungan di masa depannya nanti, sehingga itu akan menimbulkan yang namanya resiko likuiditas. Oke, demikian beberapa pembahasan terkait pasar uang di bab yang atau bagian yang pertama ini. Bagian yang kedua nanti kita akan mulai berbicara contoh-contoh barang ataupun surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang itu apa saja, itu akan kita pelajari di bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama kita cukup tadi mempelajari apa itu pasar uang, tujuannya untuk apa, siapa pelakunya, sampai dengan resiko apa saja yang terjadi di pasar uang.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.